Shalom, selamat pagi saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, pencinta renungan The Message. Pada pagi hari ini, kalau kita jujur saudaraku, hidup ini begitu indah kalau kau dan saya punya kerinduan yang sangat tulus, yang sangat kuat untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Tapi kerinduan itu harus timbul dari ketulusan hati kita yang benar-benar menyala di hati kita, yang mau nyenengin Bapa. Itu yang menyalakan siapa? Kita yang menyalakan api semangat itu. Kita sendiri yang mengobarkannya, kita sendiri yang mengkondisikannya, sampai itu menjadi semacam bahan bakar yang permanen di dalam diri kita. Sampai kita haus dan lapar akan Tuhan itu besar sekali, saudaraku. Dan inilah yang dimaksud firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 6 yang berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Maka kita harus terus, saudaraku, kalau ingin kobaran kerinduan kita akan hidup berkenan di hadapan Allah itu tepat, kita harus terus mengobarkan kerinduan, keinginan untuk kita bisa menjadi anak kesukaan Bapa. Itu ya, goalnya berarti menjadi anak kesukaan Bapa. Atau kalimat lainnya menjadi keharuman di hadapan Allah. Itu bukan sesuatu kemustahilan, tapi mungkin saudaraku, dan bisa. Artinya kita bisa mencapainya, kita bisa mengalaminya, karena memang itu yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi rancangan Allah semula atas hidup kita. Maka setiap bangun pagi, di pagi hari, saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message, ayo bulatkan tekad untuk benar-benar aku mau senengin Tuhan. Dengan cara apa? Mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk aku perbuat hari ini. Memahami apa yang menjadi rencananya atas hidup kita hari ini. Jadi kita lakukan kehendak Tuhan itu terus, seperti kita memenuhi rencananya yang terkait dengan pekerjaan Tuhan yang Ia percayakan kepada engkau dan saya masing-masing. Mengerti kehendak Allah itu sangat pribadi sifatnya, saudaraku. Dan masing-masing kita harus benar-benar bergumul untuk memiliki kepekaan itu. Dibutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa. Dibutuhkan apa? Doa, saudaraku. Doa kita itu harus berkata, Tuhan, biar aku selalu peka dengar suara-Mu ya Tuhan. Kita mau selalu dapat mendengar suara Tuhan untuk kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, saudaraku. Kita mau minta Tuhan untuk beri kita kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita untuk kita penuhi. Bagian mana yang belum kupenuhi, bagian mana yang sudah, itu butuh kepekaan supaya kita bisa mengerti, saudaraku. Apalagi seorang pelayan Tuhan tentu tidak boleh punya agenda sendiri. Tidak boleh punya goal, visi sendiri, nggak boleh. Tidak boleh, semua harus datang dari Tuhan. Kalau ada sesuatu yang bukan datang dari Tuhan dan goalnya bukan Tuhan, pasti itu pekerjaan iblis, saudaraku. Karena akan didomplengi daging kita dan itu akan merusak pekerjaan Tuhan. Maka kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki saja dalam hidup kita. Dan itu titik, saudaraku, tidak boleh dikoma. Dan kalau kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita yang terkait dengan pekerjaan Tuhan, kita penuhi itu, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan itu hanya tingkat-tingkat tertinggi dari kekristenan. Yang dewasa, yang sudah tidak lagi sibuk mengurusi diri sendiri, tapi hidupnya sibuk hanya mengurusi pekerjaan Tuhan. Ini pendeta aja belum sampai di gini, saudara. Banyak yang masih enggak. Betul, saya ngomong begini nih,
real, saudaraku. Oh, sibuk pelayanan. Juntrungnya belakangnya itu untuk dia. Coba deh cek, saudaraku. Sendiri-sendiri masing-masing kita cek. Diri kita itu untuk siapa? Pelayanan, hidup, bekerja, berkeluarga, melayani di pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu. Kau lakukan ini, mission trip, kau bantu orang. Baliknya ke kita apa enggak? Coba deh. Kalau baliknya ke kita masih belum, levelnya belum. Betul, ini yang sulit memang. Wah, khotbah hebat begitu, menggelegar begini begitu. Juntrungnya baliknya ternyata supaya terkenal. Oh, ternyata supaya dihormati. Oh, nanti nyanyi. Misalnya worship leader, penyanyi, hebat, suaranya hebat. Juntrungnya supaya apa? Cari follower. Susah, saudaraku. Maka itu yang tadi saya katakan, itu tingkat kekristenan yang levelnya sudah kehidupan Kristen yang tinggi, yang dewasa. Karena untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki itu, untuk bisa mendengar kepekaan dengan suara Tuhan, kita harus menutup telinga kita dari dunia. Terhadap suara dunia kita tutup telinga kita. Banyak suara yang kita dengar melalui banyak hal, sosial media ini dan itu, banyak sumber yang akhirnya memekakkan telinga kita, membuat kita tuli kepada Tuhan. Kita jadi bodoh, saudaraku. Ya, akhirnya pikiran kita tertutup, telinga rohani kita tertutup akan suara Tuhan. Yang timbul keinginan sendiri aja, keserakahan diri, egoistis, yang intinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang bahaya, saudaraku. Itu keinginan Tuhan itu adalah keinginan yang memang murni, yang hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tapi kalau kita tuli, telinga kita tuli, mata kita buta, mata rohani kita, telinga rohani kita buta dan tuli, kehendak Allah apa yang mau kita penuhi, genapi? Gak akan, saudaraku. Semua agenda diri nanti jadinya. Semua kepentingan diri. Begitu, saudaraku. Jadi coba renungkan ini. Dan jangan menyimpan keinginan-keinginan tertentu yang belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah kita. Jadi semua keinginan yang timbul, itu kita periksa dulu. Jangan di ACC dulu kalau itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai, jangan di ACC, buang, saudaraku. Kita buang keinginan itu. Sakit, tidak apa-apa. Nanti lama-lama gak sakit kok. Sampai kita bisa berkata, tadi yang saya katakan, jadi Kristen dewasa. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Wah, itu tidak semua orang berani. Maka perjuangkan, kita harus berani sampai di titik itu. Kita harus sampai di titik itu, saudaraku. Sebab kalau orang masih memiliki keinginan diri sendiri, dia tidak akan bisa mengerti keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Ingat loh, yang pertama, jangan mengisi pikiran dengan suara-suara yang datang dari luar. Jangan disibukkan dengan sosial media, tontonan, apapun lah, buku-buku yang memang tidak perlu dibaca, tidak perlu dilihat. Terus jangan punya keinginan dari diri sendiri supaya keinginan Tuhan itu bisa disalurkan. Karena kalau kita punya keinginan sendiri, rusak hati kita, pikiran kita rusak. Jadi orang bilang kita manusia, boleh dong punya keinginan, boleh. Tapi bagi kita keinginan itu adalah keinginannya Tuhan. Ditaruh di dalam diri kita. Duh, beda tuh. Kalau dulu, boleh punya keinginan, boleh, tapi kan keinginan kita sendiri. Mau ini, mau itu, mau kesana, mau buat ini, mau buat itu. Tapi sekarang semakin dewasanya kita lebih berpikir begini. Boleh punya keinginan, boleh, tapi keinginanku adalah tentang keinginannya Tuhan yang aku copy paste di dalam diriku.
Dan yang selanjutnya yang membutakan mata rohani itu memang harus benar-benar kita pangkas dalam diri kita. Yang menutup, yang membuat kita tuli, yang membuat kita buta rohani, kita pangkas. Karena itu adalah dosa. Ini yang paling mengerikan, saudaraku. Maka jangan kita berbuat dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau sudah kejeblos, pastor, gimana? Segeralah minta ampun dan jangan ulangi lagi. Berat, pastor. Iya. Ikut Tuhan itu mengekang daging, saudaraku. Mengekang nafsu. Kadang kita daging ini berteriak minta dipuaskan. Tapi ini yang paling mengerikan. Maka jangan berbuat dosa, saudaraku. Jangan berbuat salah sehalus apapun. Jangan. Dengan langkah-langkah ini kita akan membuat kita tidak lagi tuli rohani, tidak lagi buta rohani. Kita bisa mengerti kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Kalau hal itu kita lakukan terus-menerus, saudaraku, maka kita akan timbul kerinduan bertemu dengan Tuhan. Maka baru bisa kita berkata, indah ya mengikuti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kerinduan memandang wajah Tuhan. Bagaimana kita bisa memandang wajah Tuhan kalau kita buta rohani kita? Bagaimana kita bisa merindukan pulang ke surga kalau kita buta rohani dan tuli rohani? Amin, saudaraku. Tapi kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah memenuhi rencana Tuhan dengan penuh, maka kita akan merindukan pulang ke surga. Kita bisa selesaikan perjalanan hidup kita di hadirat Tuhan hanya untuk melayani hatinya, mengabdi untuk pekerjaan Tuhan, memberi dengan sukarela untuk kesukaan bagi Tuhan, dan hidup menjadi anak penghiburan bagi kerajaan surga. Ini level tinggi, saudaraku. Bukan untuk orang yang masih mikir-mikir sama Tuhan, gak berani segenap hidup susah. Tapi buta rohani dan tuli rohani itu memang benar-benar penyakit yang harus dibuang dalam hidup kita. Maka milikilah doa yang kuat dalam hidupmu. Di gereja yang saya gembalakan sedang masuk di dalam program tentang bagaimana membangun panglima doa. Saya rindu banyak orang-orang yang rindu berdoa. Doa itu menjemukan untuk banyak orang. Tapi saya sedang membangun itu. Biar doa itu menjadi kesukaan dan nafas hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Renungkan ini, saudaraku, dan Tuhan memberkati ya hidupmu hari ini. God bless you.